yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan memberi sesuatu, yaitu memberi sejumlah uang melalui transfer antar bank secara bertahap dan berlanjut kepada saksi Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein sejumlah 1.275.000.000 rupiah ke rekening BCA nomor 0682539835 atas nama Rifka Amelia sejumlah 200 juta rupiah ke rekening BCA nomor 034200815552 atas nama saksi Maskur Hussein dan telah memberi uang tunai secara langsung kepada Stepanus Robin Patuju dan saksi Maskur Hussein sejumlah 220 juta rupiah, sehingga pemberian uang yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Stepanus Robin Patuju dan saksi Maskur Hussein dengan total sejumlah 1.695 juta rupiah. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Muhammad Syahrial dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat ya? Alhamdulillah sehat, Hakim yang mulia. Ya, alhamdulillah. Terbukti bersalah melakukan suap terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial divonis selama 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Vonis selama 2 tahun itu diketahui setelah Pengadilan Tipikor Medan menggelar sidang putusan terhadap Muhammad Syahrial selaku terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan dalam amar putusannya menyatakan bahwasanya terdakwa Muhammad Syahrial bersalah melakukan suap terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Patuju sebesar 1,6 miliar rupiah. Sedangkan kasus suap itu terjadi berawal dengan adanya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai pada tahun 2019 yang silam. Dan dalam kasus dugaan jual beli jabatan itu pula, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Muhammad Syahrial selaku Wali Kota nonaktif sebagai tersangka. Selain itu, mantan Sekda Kota Tanjung Balai Yusmada Sihaan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan jual beli jabatan itu, kemudian menetapkan 47 orang sebagai saksi. Sejauh ini beberapa orang pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Tanjung Balai ditetapkan sebagai saksi dan mereka semula diketahui menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mapores Tanjung Balai. Dalam kasus dugaan jual beli jabatan tersebut, belum ada penjelasan secara real dari KPK itu sendiri soal perkembangan terhadap status para saksi. Apakah status mereka akan ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka? Yang pastinya kasus tersebut diketahui masih bergulir atau berjalan dan tidak menutup kemungkinan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi itu nantinya akan diungkapkan oleh KPK itu sendiri. Kembali dengan hasil sidang putusan terhadap Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial yang digelar oleh Pengadilan Tipikor Medan pada Senin 20 September tahun 2021. Vonis selama 2 tahun penjara yang dibacakan oleh Majelis Hakim itu lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni selama 3 tahun penjara. Dalam amar putusan yang dibacakan secara daring itu, Majelis Hakim menerangkan bahwasanya Muhammad Syahrial terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan suap terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Patuju sebesar 1,6 miliar. Sedangkan denda sebesar 100 juta rupiah itu berlaku apabila tidak dibayar dan sebagai gantinya terdakwa Muhammad Syahrial menjalani pidana atau kurungan badan selama 4 bulan penjara. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menegaskan bahwasanya perbuatan Muhammad Syahrial telah bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan yang meringankannya, Muhammad Syahrial bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain menjadi tulang punggung keluarga, terdakwa Muhammad Syahrial juga bersikap
kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Majelis hakim di dalam amar putusannya pula kemudian menetapkan dan menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Syahrial. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan menolak permohonan justice kolaborator dari terdakwa. 6. Menyatakan barang bukti nomor 1 dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Robin Patujuh. 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000. Duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus pada hari Kamis 16 September 2021 oleh kami As'ad Rahim Lubis Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua dan Sulhanuddin Sarjana Hukum dan Husni Tamrin Sarjana Hukum masing-masing hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Fadli Asrar Sarjana Hukum Magister Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus serta dihadiri oleh Agus Prasetya Raharja, Budi Sarumpait, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, serta di hadapan terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi penasihat hukum terdakwa. Jadi pada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum tadi sudah kita bacakan putusan dari majelis hakim. Kepada masing-masing masih punya hak untuk berpikir selama 7 hari sebagaimana ketentuan yang diatur atau menerima putusan atau mengajukan banding. Dan dengan pembacaan putusan ini maka pemeriksaan perkara nomor 47 Pitsus Tindak Pidana Korupsi 2021 Pengadilan Negeri Medan atas nama Muhammad Syahrial selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Demikian, tetap semangat, salam presisi.